Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss Ais. My name is Samsul Arena Wahab. My student ID number is 33210039 from 33.6A.01 class. Now I will do the final project for interpreting or project 2, final project. Let's start to first video. What is coronavirus? Okay. Selama hampir satu dekade, ilmuwan mengejar sumber virus mematikan yang baru melalui pegunungan tertinggi dan gua terpencil di Cina. Mereka akhirnya menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Shito. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut beras atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah kelompok virus yang dilapisi dengan paku protein kecil yang mirip mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 coronavirus manusia, 4 menyebabkan pilek, infeksi ringan dan sangat menular di hidung dan tenggorokan. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ketujuh, yang menyebabkan COVID-19 memiliki fitur dari kedua jenis, menyebar dengan mudah tetapi dapat berdampak parah pada paru-paru. Ketika seseorang yang terinfeksi batuk, tetesan yang mengandung virus disemprotkan keluar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika tetesan memasuki hidung atau mulut mereka. Virus corona menular paling baik di ruang tertutup, di mana orang berada dekat satu sama lain. Cuaca dingin membuat pelindung mereka yang lembut tidak kering, memungkinkan virus bertahan lebih lama di antara inang. Sedangkan paparan UV dari sinar matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih penting bagi virus yang sudah mapan, tetapi karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, virus ini memiliki banyak inang potensial sehingga tidak perlu kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, baku protein menanam di sel inang dan melebur dengan mereka. Kemungkinan virus ini merampas mesin sel inang untuk mengandalkan gen miliknya sendiri. Virus corona menyimpan gen mereka pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil, dengan lebih sedikit gen, yang berarti mereka menginfeksi banyak inang dan menggandakan cepat di inang-inang itu. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pembuktian, sedangkan virus DNA memiliki. Jadi, ketika virus RNA menggandakan diri, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya. Namun, ada beberapa yang membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang baru. Epidemi sering terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia. Hal ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, SARS, dan pandemi COVID-19. Setelah berada di dalam tubuh manusia, virus tetap bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk membuat virus baru, tetapi cukup untuk membuat variasi atau strain dari yang asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan kunci dari sebagian besar virus RNA lainnya. Mereka adalah salah satu yang terbesar, yang berarti mereka memiliki gen paling banyak. Hal ini menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi berbahaya. Untuk menanggulangi risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan. Ini membuat coronavirus jauh lebih stabil, dengan laju mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini mungkin terdengar menakutkan, laju mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan ketika datang untuk menonaktifkan mereka. Setelah terinfeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi, sehingga tidak membuat kita sakit. Tetapi mutasi bisa membuat virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita, dan karena itu lebih sulit untuk dibasmi. Mereka juga bisa membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif, karena mereka sangat spesifik untuk suatu virus. Itu sebabnya kita memerlukan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi begitu cepat, sehingga varian baru terus muncul. Lalu, laju mutasi yang lebih lambat
pada coronavirus, berarti sistem kekebalan tubuh kita. Obat-obatan dan vaksin mungkin dapat mengenali mereka lebih lama setelah infeksi, dan karena itu melindungi kita lebih baik. Namun, kita masih tidak tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap berbagai virus corona. Tidak pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum fokus pada pengobatan untuk yang menyebabkan pilek, dan meskipun ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut berakhir sebelum pengobatan tersebut menyelesaikan uji klinis. Saat kita terus menyusup ke habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa virus corona baru yang melompat ke manusia adalah hal yang tidak terhindarkan. Tetapi jika kita menyelidiki ketidakpastian ini, itu tidak harus menghancurkan. Oke. This is first audio. Next to second video. What is syntax? Let's start. Sintaks adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa mempunyai sintaksis spesifik yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian kalimat mana yang didahulukan untuk membantu mereka memahami apa yang dibicarakan. Ini adalah pedoman yang kami gunakan saat berbicara dan menulis sehingga kalimat dapat dimengerti dan koheren. Berhati-hatilah terhadap kebingungan sintaksis atau semantik dengan diksi. Ini merupakan tulang punggung konstruksi kalimat. Jadi, mari kita uraikan definisi ini. Sintaks, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kami akan fokus pada sintaksis untuk video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang ditetapkan untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian. Namun, seringkali kalimat standar bahasa Inggris akan mengikuti urutan kata SVO, subjek, kata kerja, objek. Seperti dalam, anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini, kita memiliki subjek, anak laki-laki, kata kerja tampak, dan objek. Di luar gambar ini adalah pohon sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh ahli bahasa untuk merencanakan struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menemukan pohon sintaksis, tetapi mengetahui cara menggambarkannya cukup berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Pada bagian tersebut, Anda dapat melihat bahwa kalimat dipecah menjadi beberapa bagian: kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi. Setelah langkah ini, kata-kata tersebut dikelompokkan untuk menentukan bagian kalimat mana yang merupakan frasa benda, frasa preposisi, atau frasa kata kerja. Fakta menarik, SPO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa lain memvariasikan urutan kata dan bahkan menyertakannya komponen tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh yang diberikan kemampuan sintaksis, subjeknya adalah kucing, kata kerjanya adalah sat, dan objeknya adalah mat. Gambar kedua ini adalah cara lain untuk menuliskan sintaksis. Diagram ini mengambil kalimat anjing itu mencintai gadis itu, dan membaginya menjadi beberapa artikel. Kata benda, kata kerja, frasa, kata benda, dan frasa kata kerja. Seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah anjing, kata kerja dicintai, dan objeknya adalah perempuan. Sekali lagi, pohon sintaksis tidak untuk mengintimidasi tetapi digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat dan untuk mengungkapkan tujuan setiap bagian dalam kalimat. Kegunaan tambahan dari pohon sintaksis adalah setiap kali urutan kata yang berbeda digunakan untuk sebuah kalimat, hal itu bisa saja terjadi di dekodekan dengan mengatakan seperti contoh di atas. Misalnya jika Anda mendengar kalimat bahasa asing yang mengikuti urutan VSO atau variasi lainnya, membuat pohon sintaksis untuk kalimat tersebut dan dapat membantu Anda menyusun kata-kata dalam urutan SVO sehingga Anda dapat memahami apa yang diucapkan. Mari kita rekap. Pertama, sintaks adalah struktur kalimat. Yang kedua, diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan suatu makna tertentu. Yang ketiga, semantik adalah makna yang diungkapkan dari kata yang digunakan. Keempat, pohon sintaksis adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata serta fungsinya dalam dunia bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk tutorial sintaksis ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan check out. Udah. Enough. Next.
to third video. What is nation? Okay, let's start. What is a nation? Apa itu sebuah bangsa? The attempt to Upaya untuk formally define the mendefinisikan secara nation formal as a political bahasa concept dates back to bangsa sebagai konsep politik 1882 sudah ada when sejak French dulu hingga philosopher tahun and historian 1882 Ernest ketika Renan filsuf Prancis dan published his sejarawan seminal Ernest essay Renard titled menerbitkan What karyanya. is a Nation? Esai Mani berjudul Apa Itu In Bangsa? this essay, Dalam esai Renan ini, Renaud defines the nation mendefinisikan as a bangsa sebagai large-scale solidaritas solidarity skala besar constituted yang by the terbentuk feeling of oleh sacrifices perasaan that one pengorbanan made in yang the satu past and of dibuat those di that masa one is lalu dan separated yang to satu make in itu the future. dipisahkan untuk dibuat di masa depan. This Hal explains ini why menjelaskan Renan mengapa believes Renaud that if percaya we jika are to kita ingin imagine the membayangkan nation bangsa as ini dengan good and baik dan worthy of layak untuk continuous pengorbanan sacrifice, terus-menerus. we must Kita realize harus menyadari that it bahwa hal necessarily itu tentu entails a memerlukan process of proses forgetting. melupakan. Ini This is karena because, upaya for asing Renan, untuk itu. the efforts to obtain national unity, Memperoleh persatuan either in bangsa the name baik of atas civic or melibatkan ethnic nasionalisme nationalism, sipil atau involve acts etnis, of tindak violence and kekerasan, dan subsequent forgetting. selanjutnya. Based on the initial conception of a nation Berdasarkan konsep developed by awal, bangsa yang Renan, dikembangkan oleh para scholars have come sejarah up Renard with a more formal memberikan definition definisi of a yang lebih nation, formal tentang namely, suatu bangsa, a yaitu community of suatu people formed on komunitas the basis orang-orang of a dibentuk atas combination of dasar shared features kombinasi such as fitur bersama language, seperti history, riwayat bahasa, ethnicity, budaya culture, etnis, dan and wilayah. territory. Dengan kata lain, suatu Put bangsa. differently, a nation is the collective identity of a group of Identitas people kolektif understood as kelompok orang defined by dipahami language, sebagaimana ditentukan oleh history, sejarah, ethnicity, bahasa, culture, etnis, and budaya, territory. dan wilayah. And for Dan this karena reason, alasan inilah a suatu nation is bangsa ada generally more umumnya lebih overtly terang-terangan political than bersifat an ethnic politis group. daripada suku. In fact, Sebenarnya, many banyak scholars ulama yang consider it as menganggapnya a fully sebagai mobilized sepenuhnya or institutionalized ethnic group. dimobilisasi atau dilembagakan suku. Later on, Kemudian, the menjadi famous ilmuwan political politik scientist terkenal, Benedict Benedict Anderson Anderson used the memandang bangsa nation sebagai as an sebuah imagined komunitas community. yang dibayangkan. For Bagi Anderson, a Anderson, nation bangsa is an ini imagined hanyalah political hayalan komunitas community politik, that is yaitu budaya culturally dibayangkan imagined as sebagai both keduanya inherently secara limited and inheren sovereign. terbatas dan berdaulat. As we Seperti can yang kita see, lihat, there are ada 4 4 key kunci elements elemen in dalam this definisi definition. ini. Pertama, First, the bangsa nation is dibayangkan hanya imagined sebagai simply anggota because suatu members bangsa of any tertentu, particular nation tidak akan will pernah never meet bertemu most of their sebagian fellow besar members, rekannya. yet in the Anggota minds of belum ada each di is benak the ethos of masing-masing their daun. communion. Gam. Second, the 2. nation is Bangsa imagined as dibayangkan limited because it terbatas, has karena finite, sifatnya yang yet terbatas namun sometimes elastic, terkadang batas boundaries, elastis yang beyond melampaui which other batas lainnya. nations lie. Negara-negara berbohong. Third, a Ketiga, nation is bangsa yang imagined as dibayangkan sovereign berdaulat karena because the konsep bangsa concept of sendiri the lahir nation pada itself zaman was kapan born in an pencerahan dan age when revolusi the adalah Enlightenment and menghancurkan Revolution were legitimasinya. destroying the Wilayah legitimacy of dinasti the divinely hierarkis ordained yang ditahbiskan hierarchical dynastic rule. secara ilahi. Finally, Akhirnya, the bangsa nation is dibayangkan imagined as sebagai a komunitas community karena terlepas because, dari regardless kesenjangan of dan the actual eksploitasi yang inequality and sebenarnya. exploitation that may Mungkin prevail in menang di each, setiap negara, the nation is dipahami sebagai conceived as a deep, horizontal horizontal yang comradeship. dalam persahabatan. Okay, that's enough for me. That's my present result, my translating, my interpreting. Thank you for listening and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.